Hello Brovers, melihat antusias dari kalian semua terkait alur cerita dari Grand Caesar, gue akhirnya memutuskan untuk membuatkan kelanjutan kisahnya yang berjudul Justirizer. Ya, gue konfirmasi di awal kalau Justirizer itu bersetting setelah kejadian di Grand Caesar, cuman gue gak tahu berapa tahun setelah Grand Caesar ya. Jadi secara tidak langsung mereka juga merupakan bagian dari franchise ini yang dimana nanti akan gue bahas movie yang mengkonfirmasi bahwa mereka berada di universe yang sama. Nah, kita perkenalkan dulu nih dengan generasi Justirizer ini. Ada Souta yang akhirnya terpilih menjadi Riser Glenn. Terus ada Yuka yang terpilih menjadi Riser Kageri. Terus yang terakhir ada Shinya yang terpilih jadi Riser Gun. Di sisi yang satu lagi ternyata ada kesatria kegelapan atau kesatria iblis bernama Gino. Kalian tahu nggak dia siapa? Ya, dia orang yang pernah bakar Suzuran ya, anjing. Yang bikin perang Housen sama Suzuran dia ini deh cuy, cikal bakalnya troublemaker. Terus ada Riser Shirogane yang merupakan ujung tombak mereka atau Riser terkuatnya. Nah, Shirogane sendiri merupakan bentuk fusion dari Glenn, Kageri, dan Gun. Serta ada peran Mio Tendo juga yang menjembatani mereka semua ini. Seperti biasa, di like yang banyak dan di subscribe, aktifkan loncengnya. Semakin banyak antusiasnya ya makin sering gue bahas juga. Tanpa berlama-lama lagi, ikuzo, ini dia alur cerita final chapter Justirizer, and welcome back to Clip on X Nobar. Sebelum mulai, konsep dari serial ini adalah perebutan Justi Power dan juga Riser Power. Jadi kayak perebutan Infinity Stones gitu cuy, cuman ini ada dua energi gitu. Nah, dua energi besar itu sangat diincar oleh seluruh Seijin di alam semesta, di mana dua power itu berwujud dua entitas. Sejauh ini baru ada satu entitas, yaitu wujud dari Justi Power, di mana energi itu terpecah menjadi tiga bagian, yaitu Glenn, Kageri, serta Gun. Ketiganya itu merupakan pecahan dari Justi Power ini. Jika mereka menyatukan kekuatan, maka terbentuklah satu entitas inti dari Justi Power bernama Shirogane. Sedangkan Riser Power merupakan kekuatan dari planet Riser, yang dimana sosok Gino sebagai Demon Knight berasal dari planet Riser ini. Nah, Riser Power ini masih misterius. Apakah terpecah jadi tiga juga atau justru Demon Knight itu sendiri yang memiliki energi serta wujud asli dari Riser Power? Kira-kira inti permasalahannya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke main villainnya atau villain utamanya yang bernama Kaisar Hades. Awalnya Kaisar Hades, namun Kaisar Hades akhirnya berhasil dikalahkan oleh tiga Justirizer. Tak lama dari itu muncul abangnya cuy yang bernama Majin Daruga. Bedanya Hades ini ingin nguasain bumi doang kan. Sedangkan Daruga itu nggak hanya ingin nguasain bumi, tapi dia sangat terobsesi dengan dua energi itu. Kira-kira itu adalah recap dari episode 1 sampai episode 40-an cuy. Seriusan, emang template-nya mereka masih sama kayak Grand Caesar. Bener-bener episode 1 sampai 40 anjir, itu isinya pendalaman karakter, semua kisah-kisah yang filler gitu kan. Pas mulai seriusnya ya episode 40 sampai ke sini-sini itu baru seru. Oke, kita masuk ke final chapter yang dibuka dengan penjelasan soal lengkapnya komponen dari Riser Power, yaitu Demon Band atau gelang transformnya Gino sama cincin milik Mira, yang sekarang cincin itu diberikan pada Gino. Nah, dari Gino diberikan ke Reika. Jadi terkonfirmasi ya, Riser Power itu terpecah jadi dua cuy. Gelang Gino dan juga Star Ring milik si Mira. Sedangkan Justi Power terpecah jadi tiga dan harus dihubungkan dengan Liontin milik Mio untuk menjadi Shirogane. Di sisi lain, Majin Daruga ini akhirnya turun tangan untuk melihat secara langsung bagaimana kekuatan dari para Justirizer dan juga sosok Demon Knight dari planet Riser. Ia mengutus salah satu panglima perangnya yang cukup kuat bernama Doreiku.
Disitulah Shirogane muncul dan berhadapan dengan Doreiku. Justice Spark. 魔人ダルガ。 Di saat yang bersamaan, Gino yang sekarang menggunakan Starring juga merasa bingung karena cincin itu bereaksi dengan mengeluarkan cahaya terang saat Gino berada di dekat Reika. Nah, Reika ini sahabatnya si Mio gitu guys ya. Singkat cerita, Doreiku kalah, cuman emang gak sampai modar oleh Shirogane. Dan akhirnya Majin Daruga turun tangan. Di situ ada si Gino juga dalam wujud Demon Knight. Nah, kejadiannya sama kayak Shouta dulu, yang kepalang emosi gitu dan akhirnya berubah jadi Shirogane. Gino di sini sama sangat emosi berat melihat kelakuan si begundal Majin Daruga ini karena posisinya Gino sedang make energi Riser Power dan juga di dekatnya ada si Reika yang sedang make Starring. Tanpa ia sadari, ia hampir membangkitkan Riser Power atau hampir berubah ke entitas Riser Power. Cuman gak jadi cuy. Ini seru banget sih bagian yang ini, kayak nyaris banget gitu. Setelah Majin Daruga cabut mundur, Gino mengatakan kalau ia masih belum worthy mungkin untuk menggunakan kekuatan Riser Power seutuhnya. Ketiga Justy Riser yaitu Shouta, Yuka, dan Shinya mengatakan kalau Gino harus mengaktifkan Riser Power itu karena dugaan kuat kalau Riser Power merupakan entitas yang sama seperti Shirogane atau kembarannya Shirogane. Kalau Shirogane cahaya, Riser Power tuh kayak mode kegelapannya gitu. Cuman kan tergantung sama pilotnya juga ya nggak sih? Tergantung penggunanya gitu. Para Justy Riser pun sengaja meyakinkan itu karena ya mungkin saja itu sangat membantu mereka jika suatu saat ternyata Shirogane bisa terpojok gitu ya. Disitulah Mio meyakinkan Reika untuk menjadi satu orang penghubung untuk membuat Gino menjadi wujud asli Riser Power seperti Mio yang menjadi penghubung tiga Justy Riser untuk menjadi Shirogane. Namun tak lama dari mereka mengobrol, tiba-tiba muncul meteor yang mendarat di dekat mereka. Meteor itu berubah menjadi robot raksasa yang sangat kuat. Shouta, Shinya, dan juga Yuka berubah jadi Justy Riser dan memanggil Riser Rose untuk hadapi monster itu. Di tengah pertarungan para Justy Risers, tiba-tiba Reika diincar oleh Doreiku lagi. Gino yang awalnya nggak mau turun tangan, akhirnya ikutan bertarung juga. Karena melihat Gino ini kayak sedang diincar gitu karena punya Riser Power lengkap kan. Shouta memerintahkan Shinya untuk membantu Gino di situ. Shouta sendiri memanggil Enoh untuk bersatu melawan monster itu. Namun nyatanya ya, Enoh kena tembak oleh Daruga yang tiba-tiba muncul hingga rusak parah dan jatuh gitu loh ya. Yuka di sini pun inisiatif untuk memanggil Ranga untuk bersatu. Women. Kan udah tahu bakal ditembak gitu ya sama si Daruga. Nah dipanggil anjir, malah dua kan yang rusak. Anjing. Shouta yang emosian pun berusaha menyerang Daruga. Reika pun sadar bahwa ini saatnya membangkitkan kekuatan besar dari Riser Power ke Gino. Para Justy Riser yang terpojok akhirnya dibantu oleh Set Star untuk mengalahkan monster itu dan membuat Daruga mundur serta membawa Enoh, Ranga, dan Riser Rose yang rusak parah.
Setelah itu mereka kembali berkumpul di mana Gino kini yakin bahwa ia dapat membangkitkan kekuatan Riser Power. Anjir, tiap lihat si Gino teh keinget wae gitu si eta ditendang sama Serizawa anjir. Tak lama dari itu, mereka tiba-tiba dapat kabar lagi kalau robot tersebut kembali menyerang. Dan gak sih? Ini udah kayak Infinity War banget gitu loh cuy. Kayak Daruga gak ngasih napas sama sekali gitu buat musuhnya. Para Justice Riser pun kembali berkumpul namun mereka dihadang oleh Doreiku. Gino pun datang untuk melawan Doreiku. Namun tiba-tiba... ya, biang dajalnya datang lagi guys. Mio pun meminta para Justice Riser untuk mengubah si Shouta jadi Shirogane untuk hadapi si Dajaludin ini. Setelah berubah, dengan belagu ke tulangnya ia menantang Shirogane sekaligus jadi momen pertama kali dalam sejarah ada yang berani meremehkan Shirogane. Dan ternyata terbukti Shirogane bisa diimbangi cuy, gokil nggak tuh? Reika yang khawatir akhirnya menggunakan Star Rings untuk menghubungkan kekuatannya ke Gino agar si Gino ini bisa berubah juga jadi entitas asli Riser Power. Dan ya, it works. Namun nyatanya selama ini Daruga sengaja memprovokasi Gino agar ia bisa menyerap kekuatan Riser Power. Ya, si Dajjal ini justru yang menjadi entitas Riser Power bernama Kurogane atau kembarannya Shirogane. Namun kekuatannya ya itu tadi ya, kegelapan. Shinya pun memanggil Kouki untuk membantunya, namun Kurogane menghancurkannya dengan sekali serangan saja. Kini semua Justice Riser sudah buntu ide karena Shirogane bisa diimbangi oleh Daruga dengan santainya. Ditambah Daruga sekarang sudah menjadi entitas Riser Power bernama Kurogane. Jelas ia jauh lebih kuat ya sekarang karena Daruga tanpa Riser Power aja udah OP bisa nyaingin Shirogane. Dan ini dia udah pakai Riser Power terus berubah jadi Kurogane. Edan gak sih? Keesokannya, Shouta ini mulai dihantui rasa ketakutan karena dia udah bingung bagaimana cara bertahan diserang Daruga kalau Daruga sendiri adalah kembaran Shirogane untuk sekarang ini. Shinya yang ahli strategi pun punya usul gila di mana mereka mau tidak mau harus menyerang markas Daruga. Kalau nggak bisa ngehajar Daruga, setidaknya mereka bisa menghajar semua anak buahnya dulu sampai habis. Di sisi lain, Gino masih kepikiran dengan kesalahan yang ia lakukan dan menjadi penyebab Daruga berubah jadi Kurogane. Gak di sini, gak di Suzuran, gak di Housen. Jadi biang masalah cowok nih orang. Gino pun akhirnya memutuskan untuk menyusup ke markas Daruga untuk mencari tahu rencana mereka. Ternyata Daruga memerintahkan Doreiku untuk mengorbankan Mio atau untuk membunuh Mio agar Shirogane tidak bisa terbentuk. Gino yang mengetahui Mio dalam bahaya pun berusaha menyelamatkannya. Yuka yang emosi ke tulang pun melampiaskannya ke Shouta dan Shinya yang datangnya telat. Women. Singkat cerita, Gino akhirnya tersadar setelah pingsan beberapa jam. Gino di sini baru menyadari bahwa senjata yang digunakan oleh Doreiku merupakan senjata yang sama yang digunakan untuk membunuh Ratu Planet Riser dulu. Atau dengan kata lain, Doreiku dan Daruga merupakan dalang dari semua ini dibalik hancurnya Planet Riser yang dijaga mati-matian oleh si Gino dulu. Shouta, Yuka, dan Shinya pun di sini dipanggil sama Gino. Namun ternyata di sini Shouta yang masuk untuk memberitahu Gino kalau ia ingin melindungi Yuka. Karena selama ini Shouta mencintai Yuka. Maka dari itu
Souta ingin ikut majuin markas Daruga bersama Shinya dan Gino. Tanpa disadari, si abahnya Souta nguping cuy. Dikepoki anjir si obok apa teh. Sore harinya, Yuka yang gak tahu apa-apa tiba-tiba diajak ketemuan sama Souta. Ternyata Souta memberikan hadiah boneka untuk menjadi hadiah terakhir kalau Souta kagak selamat. Dan di sini Yuka nggak tahu cuy. Dari lelaki sejati yo. Fight, tanggung semua tekanan. Gak usah lah curcol sana sini. Keesokan harinya Souta diberikan bekal untuk mereka bertiga oleh ayahnya. Singkat cerita, mereka mulai bergerak menyusup markas Daruga. Sesampainya di sana, Gino menjelaskan kalau ia sudah menaruh kamera tersembunyi untuk memantau Daruga atau Kurogane. Di dekat singgasana Kurogane, ada semacam saklar pesawat yang cukup gede energinya. Nah, mereka itu harus menghancurkan saklar tersebut pakai C4. Singkat cerita, mereka pun membagi tugas. Shinya mengurus kelistrikan, Gino mengincar Doreiku, sedangkan Souta YOLO majuin sorangan ke hadapan Kurogane. Edan, mentalnya lapis baja kia. Tapi bohong. Di sisi lain, Yuka baru menyadari bahwa isi dari boneka itu merupakan selembar surat yang ditulis oleh Souta dan Shinya juga ya untuk Mio dan Yuka. Disitulah tertulis Yuka tidak perlu bertarung karena perang ini akan diakhiri oleh mereka berdua. Sedangkan kalimat untuk Mio bertuliskan kalau Shinya berjuang selama ini karena mencintai Mio. Edan, dari mental lapis baja cek ingge YOLO gitu hidupnya teh. Ya, dengan mental lapis baja yang sudah ia dapatkan dari Suzuran serta ilmu bela diri dari Housen, Gino akhirnya bisa mengimbangi Doreiku dengan mudah. Di saat yang bersamaan ternyata Reika, Yuka, dan Mio datang ke pesawat Kurogane. Isi anjing, kan kagak boleh dateng, mana diincer goblok. Di sisi lain, Shinya dan Souta saling bekerja sama untuk mengulur waktu sampai bom yang ditanam Shinya meleduk. Ya, mereka berhasil membuat Kurogane terpental. Kini mereka cabut pakai liontinnya si Mio, sedangkan si jagoan gila masih bertarung dengan Doreiku. Edan, cek aing ge emang kata gue juga. Alumni Suzuran tuh mentalnya lapis baja. Singkat cerita, kapal Daruga meleduk sedangkan para Justy Racer dan Gino harus berhadapan kembali dengan Doreiku. Singkat cerita, Doreiku modar dan para Justy Racer kembali ke toko bokapnya Souta. Namun tak lama dari itu mereka mendengar tanda-tanda dari si Kurogane. Ya, doi masih hidup coy. Kapal induk Kurogane pun terlihat oleh pihak militer. Karena di sini pihak militer sudah tahu identitas Justy Racer, maka mereka memberitahu laporan darurat ini karena ukuran kapal induknya itu sangat besar dan tentu saja tidak bisa dilawan pakai senjata manusia. Para Justy Racer pun kembali berubah dan mengubah Souta jadi Shirogane untuk melihat lebih dekat kapal induk itu pakai Ryota. Anjir, bentukannya kayak Ghidorah gitu ya, anjay mantap ki. BTW ini nggak bakal kena tuntut kan karena kan ini bukannya produknya Toho ya, dari Grand Caesar sampai nanti itu yang movie itu. Setahu gue ini produknya Toho deh. Jadi mau ada Godzilla dikendaliin gitu ya sama mereka jadi Megazord tuh nggak apa-apa nggak sih? Karena ini punya Toho.
Sedangkan para Justy Racer yang lain sedang kebingungan bagaimana cara melawan Kurogane kalau Shirogane sendiri bisa diimbangi olehnya. Terlebih lagi Kurogane atau Daruga punya jutaan pasukan untuk menyerang bumi, sedangkan mereka hanya berempat. Gino pun punya usul untuk menggunakan kekuatan Justy Kaiser di mana ia akan pergi ke Side Star untuk hidupkan kembali Riser Ross. Sedangkan Souta sedang kesulitan karena harus berhadapan dengan kapal induk Kurogane. 行くぞリルトダブルショックバスタービクトンはしない Namun nyatanya semua serangan Ryota tidak mempan sedikit pun. Justru Kurogane memerintahkan robotnya untuk hancurkan kota di saat Shirogane sedang di luar bumi. 戦いたいんです。 Sisa Justy Racer yang ada di bumi pun mau tidak mau harus berhadapan dengan monster itu walaupun Riser Ross sedang dalam perbaikan. Mereka pun membagi tugas. Yuka harus mengevakuasi orang di sekitar robot sedangkan Shinya harus mengalihkan perhatian si robot. ラストシュー Mio yang emosi pun akhirnya lari ke hadapan robot itu dan mengatakan kalau mereka tidak akan kalah. Kurogane yang ikut emosi akhirnya memerintahkan robot itu untuk membinasakan si Mio saat itu juga. Namun tiba-tiba ショウタ今のうちに早く逃げろ ya, Shirogane datang untuk menghadapi robot itu bersama Ryota. Di saat yang bersamaan, Side Star akhirnya dapat memulihkan Riser Ross. Kini Riser Ross kembali bersama Gino ke bumi untuk melawan robot itu dan bersatu dengan Ryota hingga menjadi Justy Kaiser. 負けてたまるかダブルショックバスターショウタジンノショウタモードチェンジ合体だ原生士ジャスティカイザー Terjadilah pertarungan epik di sini, cuy. 願いよジャスティカイザーを粉々に打ち砕けどうしても戦いをやめないのか俺には守るべきものがある Kini Justy Racer kembali unggul karena sudah bisa menggunakan Riser Ross kembali berkat Gino. Akan tetapi, Souta masih dihantui rasa ketakutan karena kapal induk Daruga tidak bisa mempan sama sekali bahkan oleh serangan Ryota sekalipun. Tak lama dari itu, akhirnya kita diperlihatkan bentuk secara full kapal induk Daruga atau Kurogane yang ukurannya bahkan 10 kali lebih besar dari Side Star. Udah kayak pulau terbang gitu ya cuy berarti ukurannya. Keesokan harinya Souta masih dihantui rasa ketakutan itu walaupun sebenarnya sekarang Yuka sudah berusaha menenangkannya. Di sisi lain kita diperlihatkan kembali si biang dajalnya guys, di mana ia memerintahkan jutaan pasukannya untuk bersiap-siap melakukan penyerangan besar karena planet bumi mempunyai pelindungnya sendiri yaitu para Justy Racer. Di sisi lain para Justy Racer, Mio, Reika, dan Gino sudah bersiap-siap untuk pertempuran terakhir ini di mana mereka akan berperang habis-habisan sampai modar untuk mengalahkan Kurogane. Para Justy Racer dan Gino pun berjanji tidak akan modar pada peperangan besar ini dan pihak militer Jepang pun berusaha untuk ambil tindakan sedangkan kapal induk Kurogane sudah siapkan ribuan robot raksasa untuk menyerang bumi. Gelo nggak sih ribuan cok, hiji ge ngahesekeun. Kouki, Ranga, dan juga Eno
diluncurkan beserta Riser Ross yang lain. Ya, ternyata sepanjang Side Star pergi dari bumi kemarin, mereka memproduksi secara massal Riser Ross agar tiap Justy Riser punya Megazord-nya sendiri cuy. Jadi ada banyak tuh ya kan, mantep. そういうことは先に言ってくれ。行くぞ。とっとと片付けて戦艦を叩くぞ。 Sedangkan Gino sendiri harus berhadapan dengan ratusan pasukan Daruga untuk melindungi Mio dan Reika. Lanjut ke pertarungan para Justy Riser melawan pasukan robot Daruga. Jangan heran ya guys ya, emang banyak battle-nya, banyak banget cuy. Bahkan jauh lebih banyak dari Grand Caesar yang kemarin. お前らいい気になってんじゃねえ。リオ、アサミ、早く逃げて。この先へ追い越せ。 俺も竜とで援護に回る。 Karena Mio dan Reika kini aman, si Gino harus membantu para Justy Riser untuk melawan seluruh pasukan robot itu pakai Ryota. Oh, kira gue cuman si Rogane doang yang bisa masuk ke Ryota. Ternyata si Gino juga bisa cuy. Namun nyatanya itu semua hanya jebakan dari Kurogane, karena ia sedang menyiapkan sebuah meriam bernama Gigatron Cannon. Meriam itu dapat memusnahkan bumi hanya dalam sekali tembakan saja. Karena sudah tidak ada waktu lagi, Sota dan Gino langsung maju dengan modal YOLO meninggalkan Yuka dan Shinya yang sedang berjuang di bumi. 分かってる。こっちは私が。台風。 Yuka dan Shinya pun akhirnya sudah tak sanggup melawan para robot, sedangkan Gino dan Sota akhirnya memilih untuk mengorbankan diri mereka untuk memukul meriam itu hingga membuat ledakan yang sangat besar dan menghancurkan pesawat induk Daruga. Ya, di sini Sota dan Gino modar cuy. Yuka Tasya kurang peka sih. Di situ Reika berusaha menguatkan Yuka kalau Sota sudah berjuang semaksimal mungkin untuk menepati janjinya agar Yuka dapat hidup normal kembali tanpa harus menjadi Justy Riser. Tasya, Yuka kamu telat. Tak lama dari itu tiba-tiba 残念だったら貴様たちもこれで終わりだ。 ya ternyata si biang dajalnya hirup kene boy, anjing gak guna pisan pengorbanan teh. Shinya dan Yuka pun udah kepalang emosi dan kembali berubah untuk melawan Kurogane. Ya, mereka berdua bahkan tidak bisa menggores sedikit pun Kurogane. Tiba-tiba Side Star datang menolong. Mereka pun terkejut melihat kemunculan Noldum yang ternyata selama ini rohnya berada di Side Star. Ia pun berjanji akan ikut berjuang melawan Kurogane. Nyatanya Side Star dihancurkan dengan mudah oleh Kurogane. Saat harapan sudah semakin suram, tiba-tiba muncul bola merah dari luar angkasa tepat di belakang mereka. Ternyata itu adalah Sota dan Gino. Sota memang menghajar meriam itu hingga bucat. Namun sebelum itu Gino ternyata membawa Sota menggunakan Ryota karena Gino berjanji untuk membawa Sota tetap selamat kepada Yuka. Kini Justy Riser kembali lengkap dan bertarung lagi dengan Kurogane. Karena sudah tidak punya armada lagi kan sekarang, Kurogane akhirnya berubah jadi raksasa untuk menghancurkan bumi dengan tangannya sendiri.
Leontin Mio, Starring Reika, Gelang Gino, dan ketiga Justy Razer menyatukan kekuatan bersama, plus seluruh gen Seishin juga menyatukan kekuatan hingga akhirnya membentuk Shirogane, namun dengan ukuran sebesar Ultraman guys. Anjir keren kia. Singkat cerita, Kurogane Bucat dan bumi kembali aman dari serangan alien. Namun ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh kemenangan ini, di mana kekuatan Justy Power dan Riser Power terpotong besar untuk memulihkan seluruh bangunan ataupun fasilitas bumi yang sudah hancur karena perang ini. Gino sekarang memutuskan untuk berkeliling galaksi untuk memberantas kejahatan lainnya menggunakan Ryota. Dan terlebih lagi, Justy Power dan Riser Power itu nggak boleh di satu tempat yang sama. Nanti malah kejadian yang sama kayak gini juga cuy, gampang direbutnya gitu kan. Makanya dia pengen pergi aja dari bumi. Sedangkan para Justy Riser pun akhirnya menjalani aktivitas seperti biasanya. Namun tanpa kekuatan lagi cuy sekarang. Souta dan Yuka jadi punya hubungan spesial di sekolahnya gitu. Shinya kembali bekerja. Mio membuka toko bunga, sedangkan Reika membuka toko roti. Tamat. Berlanjut pada Caesar berikutnya guys. Timelinenya tentu saja setelah Justy Riser ya. Coba tebak Caesar apa berikutnya di kolom komentar. Kira-kira itu tadi adalah alur cerita final chapter dari Gen Seishin Justy Riser guys. Jujur nih ya, dari seluruh Caesar kalau lu nyari tontonan paling aman, secara plot aman, banyak battle-nya, VFX-nya bagus ya. Justy Riser ini jawabannya. Kalau lu nonton Grand Caesar kemarin kayaknya berat banget gitu ya cuy. Perang antar galaksi lah dan lain-lain sebagainya. Waduh gelo dah. Pokoknya plotnya cukup berat dan banyak elemen-elemen politik luar angkasanya gitu cuy. Nah yang penasaran sama Grand Caesar bisa tonton video sebelumnya karena berada di universe yang sama ya guys ya sama si Justy Riser. Cuman Grand Caesar duluan baru Justy Riser eranya gitu. Kalian tinggal klik link di pojok kanan atas saja kalau penasaran. Yang mau request cantumkan di komentar yang gue pin, pasti gue baca. Ini aja gue bikin dari request kalian semua. Jangan lupa subscribe guys, aktifin notifnya, itu basic yang penting banget biar selalu update video terbaru dari gue. Mungkin segitu dulu, gue Clip on X pamit undur diri and I'll come see you next time.